Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Allah Muhammad wa sambil ali ngomong dia, Bang. Muhammad. Bertemu kembali di Rapot Merah Ramadan Podcast Meraih Berkah. Mungkin kali ini agak berbeda dengan yang lainnya. Biasanya hostnya duluan yang membuka acara ini. Sekarang mah narasumbernya langsung karena hostnya lagi bete hostnya. Langsung saja tidak panjang lebar kita panggil host terganteng kita, Bapak Agus Hermawan. Sehat Pak. Alhamdulillah. Saya sebenarnya nggak bete, Pak. Saya lagi nyiapin gimmick di belakang. Gimmick apa lagi? Gimmick apa lagi? Ya udahlah, pada jalan aja lah. Seperti itu. Sehat, Pak Rijal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agus sehat? Alhamdulillah sehat. Insyaallah ya. Bukannya kemarin buka ya puasanya? Ya buka di maghrib. Saya selalu buka setiap harinya di maghrib. Ya. Bukan zuhur. Enggak, kalau zuhur itu dulu saya waktu masih kecil bukanya zuhur, Pak. Oh mantap. Oke, Pak, ini di podcast hari ini ya, kita akan membahas adab siswa terhadap guru. Mantap nih materinya Pak. Iya, harus ya. Harusnya ini menjadi materi yang Wajib. sangat wajib dan bagus banget buat siswa-siswi kita yang sekarang lagi nonton di rumahnya melalui kanal YouTube kita @SMK Bakti Kencana Citeureup ya. Mantap. Oke. Langsung aja nih Pak ya. Langsung aja Pak, karena saya mau berangkat ke umroh. Mau umroh Pak? Alhamdulillah, Masya Allah. Saya doakan semoga terkabul ya Pak ya. Amin. Jadi yang pertama gini Pak, bagaimana kedudukan guru dalam Islam? Maksudnya gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan guru dalam Islam itu wajib. Kedudukan dalam Islam itu wajib. Secara garis besar, guru juga itu adalah orang yang menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang mau menuntut ilmu. Ya. Makanya itu adalah suatu wajib. Karena kenapa? Dibilang wajib. Karena kalau misalkan kita udah tahu orangnya yang menyampaikan ilmunya, nanti akan jadi saksi di yaumil kiamat nanti, Pak. Ya. Kalau misalkan kita belajarnya lewat Google, itu tidak bisa jadi bandingan. Kalau misalkan kita lewat langsung orang yang menyampaikan ilmu, itu sangat luar biasa, Pak. Lebih tepat Lebih lagi tepatnya. Ya. Dalam pandangan Islam gitu Pak, ada nggak disebutkan langsung gitu secara syariat gitu pengertian guru tersebut di dalam pandangan Islam baik itu Al-Quran maupun hadis Pak? Kalau misalkan kita ada syairnya Pak, gimana? Ada syairnya. Ustadi, ustadi ya ustadi. Ada lagi. Ustadi, anta qad alam tani, anta fi ta'adubi adab tani, anta fi ta'budi arsyad tani. Nah, di dalam syair itu yang mengarang itu bukan orang biasa, itu ulama besar, kiai besar ya. Bahwasanya di syair itu menjelaskan kamu orang yang menuntut ilmu wajib untuk menghormati gurunya. Ya, wajib tuh. Wajib. Guru juga harus menghormati muridnya. Saling menghormati. Saling menghormati. Ya. Di dalam Islam itu syair yang tadi itu. Tadi ustaji artinya guru. Ustaji guru, ustazatun perempuan. Gitu ya. Jadi kalau guru itu bisa nggak disebut sebagai ustadz? Sama aja Pak. Oh sama aja. Sebenarnya Pak gini Pak. Ustadz dan guru itu adalah bukan cita-cita menurut saya. Ustadz itu bukan cita-cita, tapi itu adalah suatu kewajiban. Buat siapa? Buat ar-rijalu qaumuna 'alan nisa. Khususnya kepada orang laki-laki. Ya, yang bisa memimpin keluarga, yang bisa memimpin sekolah atau pesantren. Itu satu kewajiban, bukan cita-cita Pak menurut saya. Karena itu guru atau ustadz itu adalah orang yang menyampaikan sesuatu. Apakah dia disampaikannya edukasi, apakah motivasi gitu Pak. Iya. Berarti sebenarnya bukan buat guru aja ya, berarti untuk menyampaikan terus kewajiban semua orang. Kewajiban semua orang. Makanya ada pepatah bilang, pepatah apa syair apa gitu ya. Iya Pak. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Iya, betul gitu Pak ya.
Karena Terus pahalanya sangat luar biasa, Pak. iya, Berkah lah jadi guru, Pak. insyaallah ya. Mantep. Berarti bisa disamakan. Guru Sama, dengan emang ustaz sama, Pak. aja Emang berarti. sama. Emang ustad itu bahasa Arab, Pak. Al ustadu. Ya, Iya. mubtada kalau kita bahasa kitab alatnya mah gitu, Pak. Jadi Mungkin ketinggian kali iya. ya. Ustad, Berarti al ustadu itu mubtada bentuknya. iya, jadi agak minder saya kalau misalnya dipanggil. So, kalau Ustadz Asep itu bisa berarti ya? Ustad Asep bisa. Iya, karena kan Pak Asep sebagai seorang guru. Guru. Dia kalau saya boleh tahu mah dia tuh ustad di atas ustad, Pak. Wah, masya Allah, itu udah nggak ada tandingannya ya kalau Ustadz Asep itu. Iya. Bapak ini Bapak Ustadz Asep Ruhiyat MMPD dia, Pak. Paling panjang gelarnya ya. Terus gini Pak, bagaimana sih cara kita menghormati guru gitu Pak? Bagaimana cara kita untuk menghormati guru di dalam sekolah maupun di luar sekolah? Iya, Di pesantren atau di majelis taklim. Cara menghormatinya kamu jaga sopan santunnya. Jaga lisannya minimal. Ya. Kadang kan kalau misalkan karena kan menghormati guru itu akhlak juga, Pak. Ya, akhlak betul. kepada guru, murid kepada guru. Bahkan dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam hadis juga innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad turun ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Gitu. Iya. Itu, Pak. Makanya murid itu wajib untuk menghormati guru dengan cara yang sopan, dengan lisan yang bagus, karakternya dia. Ada guru lewat salim, bukan Pak, oi. Nah, nggak boleh itu ya. Nggak Kalau boleh. ada guru oi gitu ya. Itu tendang, Pak. Harusnya salim. Salim, sapa. Iya. Dan salim atau cium tangan yang benar itu seperti apa? Nah, itu Pak. Cium tangan yang benar atau salim itu dihirup, Pak. Sebenarnya dihirup. Ya. Dihirup. Kenapa? Karena sebagian kiai atau sebagian guru saya pernah bilang itu supaya ilmu keberkahan itu disedot sama kita. Terserap. Itu. Terus bagaimana kalau misalkan ada pertanyaan juga anak-anak, bagaimana kalau misalkan tangan gurunya bau jengkol? Nah, Bau ya gimana asin? Gak apa-apa. Oh, tetap harus dihirup ya. Walaupun gitu, Pak. Gak apa-apa, hirup aja. Itu yang yang paling afdol itu gitu, Pak. Iya. Yang kedua baru cium. Nah, berarti 3 kali. 3 kali, Pak. Yang baik, yang benar. Jangan di pipi, di jidat. Nah, ini nih perhatian buat siswa-siswi SMK Bakti Kencana khususnya dan umumnya untuk semua para murid ya. Jadi cium tangan yang benar ya bertemu dengan guru itu dihirup ya Pak ya. Bukan dia kadang-kadang ya tempel jidat udah lari gitu. Bahkan apalagi jangan sampai ada guru malah menghindar ya Pak. Banyak juga tuh Pak. Tiba-tiba ada guru bukannya samperin, cium tangan, ini malah menghindar. Malah takut, Pak. Malah takut. Kenapa kira-kira itu, Pak? Mungkin ada dendam kali Pak di sekolahnya. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh, Nggak boleh ada dendam terhadap guru. Ada juga, Pak. Saya punya murid di pengajian ya. Udah gede dia. Saya lewat jalan mau ke masjid, ada murid saya. Parijal lewat. Lari. Iya, kenapa itu ya? Nah, kata murid yang lainnya bilang ke saya, Kang, kan bilangnya saya Kang. Kang, si itu teh sieun takutin, kenapa? Karena pas ngajarnya galak katanya. Bukan galak saya, Pak. Kenapa? Harus sebenarnya tegas itu harus ya. Tegas dalam pengajarnya. Kalau misalkan dia maling HP saya otomatis saya iya bukan harus galak lah. Iya, tegas lah. Karena kenapa? Karena kan saya menyampaikan ilmu buat dia, buat siapa lagi, Pak? Iya. Itu perlu ya ketegasan itu. Bahkan Pak di dalam kitab Ta'alim juga dijelaskan Pak bahwasanya ada guru lagi mengendari motor itu si murid tidak boleh mendahulunya. Harus di belakangnya. Di belakang, Pak. Pernah Pak kejadian saya sendiri, bukan sombong. Ada guru saya lewat di motor maupun di mobil, saya lebih baik di belakang, Pak. Gak mau nyamperin. Itu ada Pak seperti itu Pak adabnya Pak. Sampai seperti itu ya. Sampai seperti itu diatur Islam mengaturnya dalam Islam ya. Mengaturnya, mengajarkannya. Bahkan ada misalkan ada guru lagi makan di kantin. Lebih baik si murid itu kabur. Jangan di kantin, bukan kabur ibaratnya pindah ya. Karena enggak ada Pak. Iya, betul. Kalau zaman sekarang sih Pak. Iya. Nah, kalau
zaman sekarang ada beberapa kali saya jumpai, Pak ya. Kebetulan saya juga seorang guru ya. Masya Allah. Guru apa Pak? Guru bang. Saya guru bak ya. Saya ngajar endol, Pak. Ini eh ada nggak sih Pak yang namanya bekas guru gitu, Pak? Oh tidak ada. Nggak ada ya, Tidak Pak? ada. Kalau misalkan kamu mengatakan bekas guru, kamu tidak akan meraih namanya keberkahan di masa depan nanti. Iya. Itu. Karena gini Pak, ya itu tadi disampaikan. Saya guru di salah satu sekolah ya, sebelumnya di SMP pernah dan sekarang di SMK Bakti Kencana Cicerep kan. Ada murid yang sudah alumni nih Pak, sudah lulus Iya. ya, ketemu sama guru itu malah menghindar gitu Pak. Takut kali. Ya mungkin apa ya, mungkin beranggapan itu mah bekas guru gitu, udah mantan guru gitu ya, atau mungkin dia beranggapan bahwa guru tuh ya udah di sekolah setelah lulus Udah. ya bukan, karena memang banyak kejadian ada siswa yang sudah lulus ketika ketemu menghindar bahkan pura-pura nggak kenal gitu kan. Tapi mudah-mudahan anak SMK Bakti Kencana Cicerep tidak ada yang seperti itu sih Pak. Setelah nonton ini Pak. Setelah nonton ini, Iya, amin, Masya amin, Allah. amin. Ya Allah. Tapi mudah-mudahan enggak sih Pak. Iya, Enggak. mudah-mudahan memang saya yang baper aja, mungkin dia nggak ngeh gitu atau itu. nggak ngeliat, mungkin juga pangling ngelihat saya Iya. kok sekarang ganteng amat gitu ya Pak. Bisa ada kemungkinan seperti itu ya Pak ya. Takutnya mukanya banjir bagaimana gitu. Oke, lanjut Pak ya. Lanjut. Adab seperti apa sih Pak yang harus dilakukan oleh seorang murid terhadap guru Pak? Tadi yang disampaikan oleh saya, adab yang kalau misalkan ada guru lewat dia nunduk Pak. Waktu dulu mah gitu Pak. Ya. Di sekolah maupun di pesantren kata orang tua saya gitu. Misalkan ada orang bukan hanya guru doang, orang yang lebih tua dibanding kita, itu jalannya nunduk gitu Pak. Kalau di pesantren saya waktu dulu mah nggak berani lihat wajah guru, takut gak adab. Nah, harusnya gitu Pak. Nah, ada guru lewat, ibu salim, bapak salim. Bapak mau gimana sih? Itu sebenarnya nggak boleh Pak. Ya nggak boleh itu ya Pak ya. Ada saya menemukan guru kayak gitu, tadinya pengen nampol, tapi alhamdulillah punya sabar saya. Iyalah Pak Ustadz, masa nggak punya rasa sabar, harus sabar. Harus Apalagi sabar, sekarang bulan puasa ya. Kalau lebih spesifik lagi adab seorang murid dalam kelas gitu Pak terhadap guru, seperti apa tuh Pak? Sebenarnya gini Pak Agus, harusnya guru itu jangan yang pertama jangan mengucapkan salam dulu, harusnya siswa. Siswa dulu. Siswa. Iya. Salam, ucapan salam ya. Salam harus gitu dulu. Karena kebalik Pak. Ya. Kalau misalkan guru dulu assalamualaikum, tapi baik juga. Baik juga, tapi kan. Tapi lebih afdol lagi. Ternyata lebih afdol itu si muridnya. Bahkan kata guru saya mengajarkan kalau misalkan ada guru mau masuk ke ruangan kelas mau ruangan pesantren itu minimal kamu berdiri. Ya. Masa guru belum duduk kamu udah duduk? Kan nggak ada Pak. Jadi dulu Assalamualaikum baru beliau duduk baru kita duduk. Itu adab sampai gitunya Pak. Tuh, nah ya seperti itu Islam mengatur. Indah Pak. Indah ya. Indah, enak sebenarnya. Adem banget, lihatnya juga pasti adem ya. Adem. Nah, mulai setelah mendengar podcast ini ya kami harapkan ya adab-adab lah yang seperti itulah yang kami harapkan ya dari siswa-siswi kita ya. Iya. Seperti itu. Ada lagi Pak setelah masuk gitu kan guru duduk terus seperti apa lagi Pak? Kadang ada nih siswa-siswa yang guru lagi nerangin malah ngobrol. Nah, itu gimana itu Pak pandangan? Itu banyak Pak. Itu banyak. Guru lagi ngobrol bahkan saya ngajar juga Pak. Pernah saya lempar pulpen ke siswa itu. Saking keselnya mungkin saya dia berulang kali sih, bukannya satu kali, berulang-ulang kali. Saya dilempar pulpen Pak. Iya. Hilap kali Pak. Hilap Pak. Alhamdulillah dia udah sekarang mah udah enak Pak, udah bagus tak akhlaknya. Emang harus ditegasin Pak. Iya. Ada lagi Pak, sesudah masuk ruangan otomatis di saat guru atau ustadz atau ustazah itu lagi menerangkan pelajaran, apapun itu pelajarannya, si siswa dan siswi sebenarnya tidak boleh kakinya kalau misalnya bahasa Sunda mah ucang-ucang angin. Iya, nggak boleh gitu ya. Waktu dulu saya pas di SMA Pak, pas di SMA, beliau lagi ngejelasin ilmu fikih kalau salah tuh.
Gini kakinya, saya sama teman-teman saya. Hmm. Guru saya balik. Karena Saya kan tanda tangan, iya, tanda tanya, Pak. Tanda tanya. tanda tanya. Pas gitu, alhasil beliau nggak ada. Esokannya baru ada, baru Dijelaskan. merah muka saya. Kenapa? Kamu gitu juga udah nggak ada. Sudah tidak beradab. Luar Sampai biasa. segitunya Sampai ya. segitunya, Pak. Mhm. Karena meremehkan ilmu, Pak, ibarat kata beliau. Iya, iya, Meremehkan iya. ilmu dan juga meremehkan orang yang menyampaikan ilmu. Mhm. Betul ya Pak ya. Sebenarnya banyak, Pak. Banyak ya adab terhadap guru tuh, cuman kadang-kadang siswa kita Menyepelekan. iya, menyepelekan. Tapi Pak Rijal mungkin pada saat melempar pulpen ke murid Pak Rijal, mungkin itu sebenarnya tanda peduli dan Tanda tanda sayang peduli, Pak Rijal. tanda kasih sayang saya. Betul, ya. Karena saya pernah mendengar bait seperti ini Pak, lebih baik ditampar tapi bikin kita sadar ya Pak ya, dibandingkan kita dibelai tapi malah membuat kita jadi lalai. Bagus ya quote-nya. Mantap. Luar biasa. Karena bener, kita lanjutin Iya, bahasa coba. bagus. Karena nampar itu bukan nampar si orangnya, tapi nampar setannya. Betul itu. Itu niatnya nampar setannya, bukan nampar orangnya, Pak. Ya, Bener, Pak? jadi nampar di sini dalam artian yang lebih luas lagi, entah itu dari perkataannya yang pedas atau perkataannya bikin menampar, tapi memang bikin kita menjadi sadar. Nah, itulah bukti cinta kita sebagai seorang guru terhadap murid sebetulnya ya Pak ya. Seperti itu. Nah, Pak, ini ketika ada guru ya, lebih tinggi pendidikannya, muridnya lebih tinggi nih Pak pendidikannya dibandingkan gurunya. Misalkan Pak Rijal kan ngajar di beberapa majelis gitu Pak ya. Ada murid Pak Rijal yang ternyata lulusan S2 atau bahkan S3, melebihi ilmu, melebihi Pak Rijal. Itu adabnya harusnya seperti apa gitu Pak? Tetap kamu harus hormati. Kamu harus hormati guru yang pertama. Guru yang pertama. Walaupun kamu jabatannya tinggi, mau jadi polisi, mau jadi S2, S3, sampai S6, Pak. Oh, ada ya S2 Pak ya? Sampai profesor. Walaupun kamu pesantren di Mesir, di Yaman, di luar negeri, tetap walaupun ilmu kamu lebih tinggi dibanding dibanding guru yang tadi tuh Pak, harus wajib menghormati guru, Pak. Harus tetap menghormati. Harus iya, walaupun kita S1, dia murid kita S3, tetap yang S3 harus menghormati yang S1 itu. Soalnya kenapa? Karena kan yang pertama menyampaikan ilmu itu siapa yang pertamanya? Iya. Gitu, Pak. Karena gini Pak Agus, apa namanya? Kalau misalkan tidak ada ridho dari orang yang menyampaikan ilmu, bahkan kamu gak bakal bisa sukses. Tuh. Gak bakal bisa sukses, Pak. Wallahi saya bilang. Dan yang kedua pun mungkin ilmunya nggak berkah ya. Gak berkah, Pak. Ya, mungkin dari nggak berkah itu makanya jadi nggak sukses gitu kali ya Pak ya. Bahkan Pak ada gini Pak. Saya pernah ada cerita. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita Pak ya. Silakan di-share Pak. Ada orang yang pesantren di luar negeri. Pesantren di luar negeri sambil sekolah Pak. Mungkin kuliah kali ya. Nah, alhasil beberapa tahun beliau langsung lulus. Ternyata tiba-tiba datang ke negara asalnya bukan jadi orang yang sukses, jadi tukang biasa. Kenapa tuh Pak? Jadi tukang ojek, kita bukan nyerempet tukang ojek ya. Jadi tukang biasa. Kenapa? Kata temennya, di saat kamu pesantren, kamu tidak ada adab sama gurunya. Bahaya. Sampai segitunya ini dan real sudah terjadi ya di kehidupan kita. Orang terdekat Pak Rijal ya, artinya itu benar-benar terjadi. Jadi ya nauzubillah min dzalik ya Pak Rijal ya. Ngeri Pak, ngeri Pak. Aduh ya Allah. Pak Rijal sendiri juga mungkin kan selain menjadi seorang pengajar juga sebagai murid juga ya Pak Rijal ya. Pernah nggak mendapati guru Pak Rijal pendidikannya lebih tinggi daripada Pak Rijal? Ada ya? Ada. Nah, coba disampaikan ke murid-murid di kita, adab yang seperti apa yang Pak Rijal lakukan kepada guru tersebut gitu. Gini, ada guru saya yang lulusan SD. Lulusan SD. Beliau lulus SD itu bukan sampai tamat Pak. Sampai kelas 4 SD. Kelas 4 SD langsung beliau pesantren.
Iya, bahkan SD pun nggak lulus ini malah ya. Nggak lulus SD. Nah, saya sekarang udah kuliah. Kalau misalkan kita ngobrol secara umum, lebih tinggi saya, Pak. Iya, Lebih tinggi betul. saya, Pak. Di saat saya kuliah, di saat saya lulus SMA, saya setiap tahun atau sebulan 2 kali saya datangin guru saya. Misalkan kenapa? Karena kan di pesantren saya suka ngadain yang namanya reuni alumni. Iya. Saya takjim, saya menghormati. Beliau suka nanya, "Jal, sekolah di mana?" Mau sekolah mau pesantren sama aja. Yang penting Iya. kamu hormati guru. Nah, itu. Adabin guru. Tetap saya hormat, saya takjim, Pak. Saya gak berani lihat muka. Bahkan saya ngobrol, Pak, jujur. Bahkan saya ngobrol, itu ngobrolnya memandang, Pak. Guru saya ngomong, memandang, karena itu adab. Adab ya, Bukan Pak, ya? gini, ya apa, Pak? Ya apa? Bapak mah ngasih PRT gak keterlaluan, misalkan. Iya. Itu, Bapak awas ya. Itu mengancam, Pak. Iya, iya. Nah, kalau Guru lagi ngomong, saya suka gini. Bukan sombong ya, ini membalik. iya. Memang dia harus gitu, Pak. Memang adabnya harus seperti itu. Harus gitu. Iya, betul. Oke, balik lagi ke ada seorang murid terhadap guru nih, Pak. Ketika terjadi perbedaan pendapat nih, Pak Rijal mungkin juga dengan gurunya pernah nih berbeda pendapat. Apa yang harusnya kita lakukan, Pak, sebagai seorang murid gitu? Mengalah, Pak. Walaupun Lebih bisa gitu. keputusan walaupun memang menurut Pak Rijal itu benar gitu. Karena guru lebih benar, Pak. Iya sih. Karena Balik guru lagi ke poin karena 1 ya. guru lebih benar. Kalau ini Pak, kalau misalkan ceritanya kayak gitu, kita ngambil posisi yang kedua, ya apa? Kita cari solusi yang lain. Misalkan kita minimal nyari guru bukan satu doang kan Pak. Iya. Imam Syafi'i juga gurunya 1000 lebih Pak. Iya, betul. 1000. Misalkan Pak Agus guru saya, misalkan Pak Asep guru saya, Iya. gitu. Terus apa namanya? Saya tahu ilmu ini, Pak Agus juga tahu ilmu ini, tapi lebih tahu dibanding saya gitu ya. Iya. Soalnya saya benar nih ucapan saya. Nah, harusnya saya minta saran ke Pak Asep. Ya, Pak Asep langsung nyampaikan ke Pak Agus. Kenapa? Karena takut gak adab. Iya. Kalau saya bilang ngomong langsung ke Pak Agus, saya takut gak adab. Lebih baik gitu. Walaupun kita benar, itu. Tuh ya, Pak ya. Iya. Al-adabu kalau ilmi, Pak. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Oke, Pak. Ini saya disuruh ibu-ibu produser suruh iklan dulu, Pak. Iklan apa nih, Pak? Ini kita ada produk yang pertama parfum, Pak ya. Mantap. Yang kedua ada lip serum. Lalu yang ketiga sunscreen, Pak. Sunscreen. Coba mau coba nggak, Pak? Ini enggak, Pak? wangi dong, harus wangi ini. Ini produknya. Boleh pegang nih. Kenapa? Boleh pegang. Ya, silakan dipegang ya. Tapi kalau disemprotin bayar, Pak. Intinya ini adalah produknya SMK Bakti Kencana, Pak. Keren amat. Mana ada sekolah kesehatan yang punya produk sekeren ini dan ini ternyata sudah terregistrasi di BPOM, Pak. Artinya juga halal dan aman ya, digunakan di kulit. Nah, ya, ini pun ada sunscreen ya, ada lip serum, semuanya sudah terdaftar di BPOM. Jadi semuanya aman. Mau pakai di kulit muka kita ya, itu sudah dipastikan aman karena sudah terregistrasi. Kalau misalkan ngomong aman, Pak, kalau nenek-nenek nih misalkan ya pakai sunscreen biar kencang itu bisa nggak, Pak, pakai ini? Saya kembalikan ke Pak Rijal ya, Pak. Jadi gimana Pak Rijal, sehat Pak Rijal? Alhamdulillah. Ya, intinya produk ini adalah produk SMK Bakti Kencana, Pak ya. Jadi suatu kebanggaan buat kita ya sebagai warga dari SMK Bakti Kencana Citerep memiliki brand sekeren ini ya, karena di luaran sana banyak produk-produk skincare yang tidak terdaftar di BPOM. Bahaya tuh, Pak. Bahaya, artinya keamanannya belum terjamin, Pak. Kalau kita sudah terjamin, insya Allah, Pak. Ya, seperti itu. Jadi Pak Rijal gimana, mau produk ini? Nanti setelah ini saya ambil 15 ya. Boleh, gratis boleh. tapi. Ya. Nggak boleh lah, nggak boleh itu. Tapi buat Pak Rijal, insya Allah nanti buat THR saya kasih, Pak. Lama, Pak? Sebentar lagi lah ya. Aduh. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Nah, secara syariat Islam gitu ya, Iya. dalam Al-Quran ada nggak sih yang secara spesifik
yang menyebutkan pentingnya adab di dalam kita sebagai seorang muslim? Di dalam Al-Qur'an Dalam atau di dalam Al-Quran, hadis ya. Al-Quran ataupun Al-Hadis. Iya. Lebih tegasnya lagi di dalam hadis, Pak. Iya. Al-Qur'an juga lebih tegas. Jelaskan bahwasanya dalam hadis itu yang pertama itu innamin ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumil qiyamati ahsanukum akhlaq. Orang sungguhnya orang yang paling dekat denganku, kata Nabi Muhammad, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat itu orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Masya Allah, ya. Satu. Yang kedua, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Tapi yang lebih benar dari ini, Pak. Kalau misalkan kamu akhlaknya bagus di sekolah maupun di luar kelas, di luar sekolah, apalagi sama orang tua, Pak. Iya. Itu nanti kamu, kalau misalkan kamu akhlaknya baik, nanti di hari kiamat kamu duduk dengan Nabi Muhammad. Masya Allah, ya. Sangat luar biasa, Pak. Jadi pertanyaan yang terakhir nih Pak ya, berarti benar nggak sih Pak bahwa adab itu lebih tinggi dibandingkan ilmu? Iya, benar. Yang tadi saya katakan hadisnya tuh al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu, Pak. Bahkan Pak, mazhab Asy-Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hanafi dan mazhab ulama yang lainnya dijelaskan bahwasanya belajar adab itu beratus-ratus kitab. Belajar Imam Syafi'i. Ulangi lagi, belajar kitab akhlak itu berpuluh-puluh, beratus-ratus. Tapi belajar ilmu fikih cuman tipis ya. Saking pentingnya Pak. Ya, itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya adab ya. Dibandingkan ya ilmu juga sama-sama penting, tapi lebih keutamaannya lebih penting adab ya Pak. Orang yang berakhlak itu tentu dia punya ilmu, tapi orang yang punya ilmu tentu belum punya akhlak. Itu poinnya ya Pak ya. Gitu, Pak. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir lagi ya. Terakhir terus saja ya. Sebagai penutup ya. Iya, penutup. Sebagai penutup, ada nggak sih Pak wejangan atau perkataan dari guru Pak Rijal yang sampai saat ini Pak Rijal ingat, yang mudah-mudahan ini nantinya akan menjadi amal jariah ya Pak ya? Iya, benar. Tidak akan pernah putus ya Pak? Benar itu, amal jariah banget itu Pak. Apa Pak kira-kira? Ada nggak? Kalau kamu udah lulus pesantren ataupun sekolah, dimanapun kamu berada ditempatkannya, nikah sama siapapun, berteman sama siapapun, akhlak dulu. Justru benar ya, itu ternyata yang lebih ditekankan ya, akhlak ya. Akhlak. Ini bukan karena materinya, karena akhlak Pak. Ini benar ya. Benar. Guru saya bilang begitu Pak. Ya, begitu ya. Mau kamu lulusan S1, mau S2, S3 tanpa akhlak percuma. Sia-sia B Pak. Iya, si apa? Sia-sia. Iya, bukan B, apalagi C ya. Ya, itu berarti ya terakhir. Boleh Pak dikasih closing statement buat siswa-siswi kita yang lagi nonton nih. Oke, teman-teman yang nonton di podcast hari ini adalah yang pertama, dimanapun kalian berada, ditempatkan kamu berada, tetap yang namanya itu jaga akhlak sama siapapun, termasuk guru. Oke. Udah Pak. Itu udah, Pak. Luar biasa closing statement yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Rijal. Iya, makasih banyak Pak. Semoga ibadah puasa kita lancar ya. Tarawehnya lancar semuanya. Ya. Orang berpergian ke Padang nggak lancar Pak. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari jangan pokoknya ya kita dijauhkan dari godaan-godaan syaitan ya, yang kadang-kadang mau belok ke kanan ke sekolah harusnya malah ke kiri belok ke Padang. Emang bener ketepatan kita, emang di kiri kita Padang, ke kanan sekolah ya Pak ya. Pak Asep kemana Pak Asep? Ini harusnya Pak Asep sekarang jadwalnya, tapi karena ada jadwal ngisi lagi kultum di SD Bayangkara 80 jadi tidak bisa. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.